Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabik Nasrullah. Kali ini saya akan coba mendemokan aplikasi yang dibuat oleh PT Java Genius All Technology, yaitu aplikasi sistem keuangan perusahaan. Di sini sudah ada contoh buat demonya. Kita masuk ke Chrome, kemudian ketikkan jagadgenius.com demo, karena ini masih dalam untuk mendemokan aplikasi ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin merequest aplikasi ini teman-teman bisa request juga URL yang diinginkan. Jadi di sini saya sudah mencontohkan URL jagadgenius.com/demo/syncop. Enter. Nah, di sini saya akan mencoba login sebagai admin. Jadi ada 3 buah login. Yang pertama admin, kemudian keuangan admin, dan finance admin. Ada juga tambahan login, yaitu kepala admin. Kepala admin ini fungsinya nanti untuk melihat rekapan hasil keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi di sini saya contohkan terlebih dahulu admin. Nah, tampilan dashboardnya akan seperti ini. Ada pemasukan hari ini, pemasukan bulan ini, pemasukan tahun ini, dan jumlah mitra. Pengeluaran hari ini, pengeluaran bulan ini, tahun ini, dan jumlah transaksi. Nah, di sini ada rekapan saldo bank. Nah, saldo bank ini belum terintegrasi dengan bank nasional ya. Gitu. Kemudian di sini juga ada grafik saldo bank, pajak masukan, dan pajak bulan ini berapa. Di sini akan ditampilkan di halaman dashboard. Di sini ada beberapa modul atau beberapa menu. Yang pertama ada yang namanya menu data master. Di dalam data master ada data kategori, data bank, data mitra, data wajib pajak, data profile, data nomor, dan data CV. Nah, sini. Kemudian kita masuk ke data kategori. Nah, fungsi dari data kategori ini untuk menambahkan sebuah kategori di dalam transaksi nantinya. Jadi ada kategori apa saja yang nanti akan diinputkan ke dalam transaksi keuangan, seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini nama kategorinya apa? Contoh bensin, dia masuk ke debit atau kredit, seperti itu. Diisikan, kemudian kalau sudah klik simpan. Nah, selanjutnya ada menu data bank. Data bank ini fungsinya untuk nanti sama di transaksi keuangan. Jadi ketika ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nanti secara otomatis nilai yang ada di saldo bank ini akan berubah secara otomatis ketika ada inputan pengeluaran ataupun pemasukan. Nama bank ini bisa diatur atau bisa ditambah atau juga bisa diedit. Itu. Ini ada menu tambah bank, tinggal masukkan nama bank, contoh buat bank apa gitu. Bank finance atau bank kas finance Sabik atau siapa, ataupun dari kepala transfer BCA atau gimana, nanti bisa diatur tuh. Nah, ini ada menu edit.
bisa diedit menu-menunya itu. Selanjutnya ada yang namanya data mitra. Nah, data mitra ini fungsinya untuk menambahkan mitra-mitra yang kerjasama dengan perusahaan ini, seperti itu. Nah, nanti kalau ada mitra yang belum menyerahkan email, nanti bisa diminta emailnya, karena istimewanya aplikasi ini sudah mengeling ke email, alamat email yang asli. Jadi nanti email ini fungsinya untuk ada di penagihan mitra. Jadi ketika mitra ini belum membayar, admin ataupun si finance atau keuangan mempunyai hak untuk melakukan penagihan ke mitra yang belum bayar, seperti itu. Tinggal tambah mitra, isikan biodatanya sini, seperti itu. Kalau sudah simpan, kemudian ada yang namanya menu data wajib pajak. Nah, di sini tambah wajib pajak buat perusahaan, seperti itu. Kemudian ada yang namanya data profile. Data profile ini untuk memberikan identitas aplikasi ini, seperti itu. Ada yang namanya data nomor. Data nomor ini fungsinya untuk memberikan nomor invoice ataupun nomor media order di dalam order masuk ataupun transaksi, seperti itu. Bisa tambahkan nomor ini. Nanti secara otomatis dia akan muncul di halaman ketika melakukan order masuk, seperti itu. Selanjutnya ke menu kepegawaian. Ada yang namanya menu pegawai. Menu pegawai ini untuk menambahkan siapa saja pegawai yang ada di perusahaan dan jabatannya apa, alamatnya diisikan, fotonya juga. Kalau sudah, klik simpan. Nah, selanjutnya ada menu jabatan. Nah, menu jabatan ini tadi yang ada di dalam menu pegawai. Tinggal tambah jabatan ataupun mau melakukan edit jabatan atau mau hapus jabatan. Selanjutnya di menu catatan hutang piutang. Ada yang namanya menu catatan hutang. Tinggal tambah hutang. Sini tanggal berapa, keterangannya apa. Kemudian ada piutang. Nah, piutang ini untuk misalkan pegawai di perusahaan ini meminjam uang ke kas ataupun ke siapa, dicatat ke dalam menu piutang, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pajak. Pajak ini ada pajak masukan, tinggal dimasukkan nah sini kode pajak yang bekerja sama dengan mitra perusahaan, seperti itu. Tinggal diisi. Kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya pajak keluaran. Fungsinya sama kayak pajak pemasukan. Tinggal diinputkan saja. Oke. Lanjut ke bukti pajak. Nah, nanti kalau misalkan sudah diinputkan tadi pajak pemasukan dan pajak keluaran, nanti secara otomatis akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya order, menu order. Order masuk. Nah, sini ada berapa mitra. Kemudian ada nomor media order. Tambah order bisa.
Ini tambah order, tanggal order, nomor media order bisa diatur ini. Kemudian status pajaknya apa, pajak kah atau non pajak, kemudian status ordernya order baru atau lanjutan, mitranya siapa, tanggal pembayarannya kapan. Misalkan belum tentu, tinggal kita estimasikan tanggal pembayarannya seperti itu. Kalau sudah, klik simpan. Jadi secara otomatis akan diarahkan ke halaman ini. Jadi nanti bisa menambahkan nama program, periode, waktu tayang, frekuensinya berapa, total siarnya berapa, durasinya berapa, dan harganya berapa. Itu. Selanjutnya ada cetak order. Nah, ini kalau cetak order, kalau belum divalidasi oleh kepala ataupun ya divalidasi oleh kepala, nanti tidak akan muncul button print ini. Karena apa? Karena kan ketika melakukan order kita harus mengetahui di kepala terlebih dahulu, maka si kepala akan memvalidasi orderan tersebut apakah benar atau tidak. Itu. Kalau sudah, tinggal klik print data orderan. Nah, di admin juga bisa melakukan validasi disetujui orderan dari mitra mana. Ini. Nah, nanti admin bisa memvalidasi, jadi admin sama kepala ini bisa memvalidasi orderan yang masuk. Tuh. Selanjutnya ada yang namanya transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini kita langsung sini. Nah, tambah transaksi, tanggal berapa transaksi itu dilakukan, dia masuk ke debit ataupun kredit. Kemudian ini transaksinya apa, nanti ini yaitu kategori ya. Nah, ini kredit atau debit dia belum ada, ini satu. Nah, tanggalnya berapa, keterangannya bagaimana, jumlah transaksinya berapa, pilih bank mana. Itu. Kalau sudah, klik simpan. Fungsinya untuk merekap data-data pengeluaran ataupun pemasukan. Seperti itu. Selanjutnya ada menu pembayaran. Kemudian ada angsuran pembayaran. Nah, di sini ketika ada yang belum lunas, dia ketahuan ini belum lunas. Nah, jumlah kurang bayar 2 juta, berarti dia belum bayar sama sekali ya. Kemudian ada bank, cash finance ataupun pembayaran cash. Nah, ini kalau misalkan statusnya sudah lunas, ketika lunas. Tuh, ini ada status lunas, belum lunas. Kemudian ada yang namanya lihat pembayaran. Pembayaran di sini cetakan. Nah, tinggal kalau dia sudah bayar, tinggal print out saja. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada menu setoran. Tinggal tambah skor tunai, pilih orderan, jumlah skor, diambil dari kas mana, seperti itu. Dia akan muncul ke dalam menu ini. Selanjutnya yaitu penagihan mitra. Nah, di sini ada menu penagihan. Nah, di sini total dia harus membayar yaitu 15 juta dan dia masih mempunyai hutang 1.498.500. Kemudian maka ini, nah ini nanti seperti yang pas awal saya bilang, nama mitra ini diusahakan mempunyai email. Jadi kita harus harus meminta email dari mitra tersebut untuk mengingatkan bahwa
untuk kita melakukan penagihan seperti itu. Mainnya masukkan, jumlah total dia otomatis, pesannya apa, nota penagihannya difoto, kemudian kalau sudah di-upload atau kirim. Selanjutnya ada menu lihat tagihan. Nah, lihat tagihan ini, oh dia statusnya baru nih, berarti dia masih punya tagihan itu. Nah, ini belum bayar sama sekali nih. Bayar sama sekali kalau yang warnanya seperti ini. Kemudian ada yang namanya backup system. Nah, jadi jangan khawatir apabila data-datanya terhapus, maka sudah ada yang namanya backup system. Tinggal diunduh saja, nanti data-data masih tersimpan di dalam database. Selanjutnya ada menu pengajuan anggaran. Ada ajuan anggaran, tinggal ajukan anggaran buat apa, transaksinya buat apa, jumlah anggarannya berapa, keterangannya apa, klik simpan. Kemudian lihat anggaran. Nah, lihat anggaran ini sama fungsinya seperti ajuan anggaran. Kemudian realisasi. Nah, realisasi ini, oh ya ada anggaran tanggal sekian, transaksinya buat apa, keterangannya apa, jumlahnya sekian, seperti itu. Kemudian ada menu pembelian barang. Toh ini tanggal pembelian, nota, nomor nota, ini nomor nota, nama tokonya apa, total pembeliannya berapa, seperti itu. Tinggal klik tambah pembelian barang, sini masukkan. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Selanjutnya yaitu di menu laporan, ada yang namanya laporan periode. Laporan periode ini untuk melihat laporan bulan ini nih pada kategori air minum, alat-alat ini habis berapa ya, pemasukannya berapa ya, pengeluarannya berapa, bisa dilihat di menu laporan periode. Bisa kita lihat juga di semua kategori. Sini saya contohkan. Ini saya semua kategori ya, kemudian tampilkan. Nah, sini ada tanggal, kategori, deskripsi, pemasukan, pengeluaran. Ini saldonya tinggal 57 juta. Sini total pemasukan 61, pengeluarannya hanya 4 juta. Itu. Kemudian ada cetak data mitra. Nah, di sini bisa mencetak data-data mitra ini. Kemudian ada cetak rekening bank. Nah, rekening bank saldonya bulan ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Kemudian ada laporan pajak, pajak masukan. Kemudian ada yang namanya pajak keluaran. Nah, itu. Ini saya sudah rekap semua. Nah, di bagian kepala sama finance sama keuangan hampir dijadikan satu dengan aplikasi yang loginya admin. Nah, jadi nanti kalau kepala fungsinya hanya memvalidasi orderan masuk sama melihat rekapan keuangan perusahaan ini. Jadi kepala hanya diberikan dashboard ini sama memvalidasi tadi di orderan. Oke, baik, itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas, nanti bisa hubungi kontak 088862638892. Nah, nanti bisa lanjut lewat WA. Itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.